Air di dalam kolam renang yang semula tenang kini mulai berombak, membentuk gelombang-gelombang yang kian lama semakin tak beraturan. Nana manja Miska menggema, menciptakan energi yang semakin kuat, mendorong irama pompa yang diciptakan oleh Sarif. Ah, Miska, kamu memang masih bisa menyenangkan aku, ucap Sarif dengan nafas tak beraturan. Sedangkan Miska menikmati setiap tangan Sarif di atas buah melonnya. Ah sayang, kencangkan lagi. Suara Miska makin menggoda dan membuat Sarif mempercepat temponya, membuat Miska. Setelah bermain di kolam renang, mereka membilas badan di kamar mandi, kemudian merebahkan badannya di ranjang. Sayang, Sabtu Minggu mau ikut denganku tidak? Kemana? Tanya Sarif penasaran dan melepas kacamatanya. Saat ini ia sedang meninjau laporan permasalahan yang melanda perusahaannya. Aku dapat undangan pesta ulang tahun Anya, istri Fabian. Dia mengadakan pesta ultah di Bali, tapi masing-masing harus membawa pasangan. Kalau kau bisa, aku akan ikut, jelas Miska, membuat Sarif agak terkejut mendengar nama Fabian. Kamu masih berhubungan dengan mereka? Sarif sedikit geram antara tidak nyaman dan cemburu dengan Fabian. Oh, tidak sama sekali, tapi tidak sengaja sama-sama jadi anggota beberapa olahraga dengan Anya lewat ibu-ibu sosialita itu. Kalau begitu ikut saja, aku akan menemanimu. Hitung-hitung kita berlibur. Sudah lama kan kita tidak berlibur. Sarif kemudian mengenakan kacamatanya lagi dan langsung fokus dengan berkas-berkasnya. Miska tersenyum penuh arti mendapat persetujuan dari Sarif cara licik untuk memisahkan Anya dan Fabian. Anya juga tidak bisa memiliki Fabian seperti dirinya. Bruk, ada apa sayang? Tanya Anya ketika mereka sampai di kamar utama. Mata Fabian jadi gelap. Anya tak tahu kenapa Fabian begitu. Tanpa basa-basi, Fabian menindih tubuh Anya dan menghujani Anya dengan ciuman di seluruh wajahnya. Sayang, kalau mau minta jatah kan bisa bicara baik-baik, gak gini, bikin aku takut. Nada bicara Anya sudah mulai manja lagi. Setelah sebelumnya dia ketakutan, dia berpikir Fabian marah. Kalau aku bilang kamu akan mandi dulu dan itu sangat lama, aku tidak suka menunggu. Fabian pun langsung menarik baju yang dipakai Anya untuk fitness. Pelan-pelan sayang, Anya mulai berkeringat akibat hentakan Fabian yang semakin bersemangat itu. Kamu memang selalu sayang. Fabian kini sudah lemas berbaring memeluk istrinya yang sama-sama tidak berdaya. Setelah makan malam bersama, mereka mengobrol di taman belakang rumah sembari menyeruput teh hangat serta beberapa kue kering. Saat ini Anya sedang asik membalas pesan di grup sosialitanya sambil tertawa terbahak-bahak. Fabian jadi heran, langsung menoleh ke arah Anya dengan penuh tanda tanya. Kali seru banget kelihatannya, tanya Fabian sambil menatap istrinya penuh cinta. Iya sayang, ini nih mereka lucu-lucu, masa nanti mau ngadain pesta permainan panas, kan malu ya, ucap Anya polos. Kemudian dia meletakkan HP-nya di atas meja untuk ke toilet sebentar. Karena penasaran, Fabian diam-diam mengintip HP Anya dan melihat pesan-pesannya. Kemudian dia penasaran dengan pesan yang dikirim Miska ke Anya, sehingga ia buka. Astaga, Miska memang sudah gila. Jadi Anya sudah tahu kalau aku dan Miska dulu berhubungan. Tangan Fabian langsung gemetar sambil meletakkan HP Anya kembali ke atas meja. Pikirannya seolah penuh dengan rasa bersalah kepada istrinya karena melihat video permainannya memuja Miska. Tiba-tiba Anya kembali dari toilet dan membalas pesan grupnya lagi dengan ceria. Fabian berpikir ingin menanyai Anya sekarang, tapi dia masih belum siap merubah mood Anya menjadi suram.
Miska masih saja meneror Fabian dengan ancaman akan mengirim video mereka kepada Anya. Itu membuat Fabian murka. Dia menghubungi Jonathan untuk memutuskan kontrak kerja dengan perusahaan Miska yang memang sebentar lagi habis masanya. Fabian sudah tidak tahan dengan sikap Miska yang terobsesi kepadanya. Dia ingin sekali memaki Miska, tapi dia tidak ingin Miska lebih menyakiti Anya. Fabian merencanakan untuk menanyakan langsung kepada Anya dan meminta ampun kepada istrinya itu. Hari ini adalah hari di mana mereka semua berangkat ke Bali. Fabian sangat malas sebenarnya harus melihat Miska, tapi dia harus memberi pelajaran kepada Miska. Kalau perlu dia akan berbicara dengan Syarif. Sudah siap sayang barang-barangnya? Tanya Fabian melihat Anya di dalam kamar. Sebentar lagi beres sayang, jawab Anya yang memasukkan barang terakhirnya. Kini dia menuju ke kamar Ryan, berpamitan kepada sang anak karena ingin pergi selama 2 hari 1 malam ke Bali. Mereka semua berkumpul di bandara. Fabian sangat senang karena banyak rekan kerjanya yang notabene-nya adalah suami para geng sosialita, yang akhirnya dia di sana bertemu dengan Syarif juga. Setelah menyapa Syarif sebentar, Fabian kembali kepada Anya hingga mereka sudah duduk di dalam pesawat. Anya menempel Fabian terus. Fabian merasakan kewajaran karena ternyata Anya tahu soal perselingkuhannya. Jadi dia tidak ragu membalas pelukan istrinya. Apalagi tempat duduk mereka berdekatan dengan Syarif dan Miska. Beberapa jam kemudian, setelah turun dari pesawat, mereka saat ini sudah ada di villa yang sangat mewah di pinggir pantai. Mereka sengaja menyewa satu villa untuk bersama-sama. Pesta sudah dirancang untuk semalaman hingga pagi menjelang. Miska mencari berbagai cara untuk mendekati Fabian, tapi Anya terlalu menempel kepada suaminya itu. Syarif sedikit curiga dan memperhatikan tingkah istrinya itu. Sore hari saat mereka semua sedang bersiap untuk pesta, Fabian sengaja menghubungi Syarif untuk membahas soal Miska yang terus mengejarnya. Dia hanya takut Miska nekat mendekatinya saat ada semua orang. Tapi ketika Syarif akan keluar kamar, dia melihat HP Miska berdering, sedangkan Miska sedang berada di kamar mandi. Dengan penasaran, Syarif mengangkat telepon itu yang ternyata adalah orang suruhan Miska. Maaf, saya bisa bicara dengan Bu Miska. Bicara denganku saja, aku akan membayarmu lebih besar, tegas Syarif yang ingin mengetahui rencana apa yang sedang dijalankan oleh istrinya itu. Begini, saya akan membawa Fabian di hadapan Bu Miska setelah tengah malam. Jelas orang suruhan Miska itu. Syarif geram mengetahui istrinya masih saja mengejar Fabian. Dengan penuh amarah, dia segera menemui Fabian untuk mengetahui hal apa yang akan Fabian katakan padanya soal Miska. Mereka diam-diam bertemu di tepi pantai yang lumayan jauh dari villa. Sudah lama Fabian kamu di sini? Sudah lama, Fabian, kamu di sini? Tanya Syarif setelah melihat Fabian di bibir pantai. Tidak terlalu lama, langsung saja Pak Syarif. Saya tidak mau basa-basi lagi. Saya ingin Anda bisa mengontrol Miska. Dia terus mengejar saya. Saya tegaskan, saya setia dengan istri saya. Tapi dia tidak mau tahu. Terang Fabian yang membuat Syarif semakin geram dengan istrinya itu. Fabian juga telah jujur soal hubungannya dengan Miska sebelum Miska berangkat ke Singapura. Kalau begitu saya akan jaga istri saya, dan saya ingatkan kalau saya lihat Anda menggoda istri saya atau kembali menjalin hubungan dengan istri saya pastikan Anda mati dan jasadnya tidak diketemukan. Ancam Syarif yang hendak pergi meninggalkan Fabian lagi, tapi kakinya tertahan. Satu lagi, nanti tengah malam ada orang suruhan Miska akan menculik Anda. Saya harus melihatnya dengan mata kepala saya sendiri kalau memang Miska terobsesi dengan Anda. Syarif pun kemudian pergi meninggalkan Fabian yang termenung di tepi pantai itu.